A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inner Heart Talk. Kali ini kita ada di spesial Ramadan 2022. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dan belajar bersama dengan Mas Sony Wicaksono. Mas Sony, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, nggak kerasa nih episode 1 udah, 2 udah, 3 udah. Nah, sekarang kita masuk ke episode berikutnya. Kemarin kita udah bicara tentang opening, kita udah bicara tentang puasa dari segi biologik atau jasad jasmaniah gitu ya, kesehatan, dan juga puasa dari segi sosial, dan mungkin hari ini kita akan melanjutkan menuju kepada esensi-esensi berikutnya. So, the stage is yours, Mas Sony, silakan. Makasih Kang Abu, makasih semua. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita bahas puasa dari sisi spiritual gitu. Nah, puasa itu kan artinya bahasa Arabnya saum. Saum itu artinya menjauhkan diri dari sesuatu. Jadi artinya misalnya nih, dalam 1 tahun kita punya aktivitas yang sangat padat, alokasikanlah 40 hari untuk saum. Kalau dalam bahasa ini namanya sabbatical gitu ya, sabbatical leave, sabbatical mood gitu ya. Jadi di mana kita itu tidak terlalu sibuk ya, 40 hari itu kita mengalokasikannya untuk mencapai atau mengikuti program spirituality yang Tuhan spiritual yang Allah telah canangkan, yaitu lewat saum atau puasa. Jadi secara setahun ada waktu-waktu tertentu di mana Nabi Muhammad dulu melakukannya sebelum bahkan menjadi Nabi. Yaitu bertahun-tahun sebelumnya ketika Ramadan atau waktu-waktu yang panas membakar, bisnis slow down, itu beliau sebagai bisnismen ya, bisnis lagi nggak, ya namanya juga lagi panas gitu ya, itu kemudian beliau mengalokasikannya untuk mengurangi aktivitasnya, dia berpuasa fisik, dan di malam harinya beliau melakukan tahanus atau meditasi di Gua Hiro selama bertahun-tahun sampai akhirnya beliau mendapat pencerahan spiritual. Nah, ini adalah sunnah Nabi yang harus kita ikuti, ya bukan harus ya, sebaiknya diikuti sehingga kita juga mendapat pencerahan spiritual. Karena itu Nabi Muhammad itu kan suri tauladan. Suri tauladan itu artinya harus diikuti prosesnya. Nah, jadi saum itu secara tahunan 40 hari ya. 30 di bulan Syawal, 30 di bulan Ramadan, 10 di bulan Syawal. Tapi secara harian ada juga saum, yaitu yang disebut di surat 73 ayat 1 sampai 8. Boleh dibuka Kang Abu itu surat 73 ayat 1 sampai 8. Surat 73 ayat 1 sampai 8. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Boleh diulang lagi, coba surat 73 ayat 1. Saya bahas sedikit-sedikit ya. Hai orang yang berselimut. Nah, selimut di sini ada hakikatnya bukan selimut fisik, tapi selimut hijab gitu ya. Selimut hijab itu artinya orang-orang yang tertutup kesadarannya, tertutup pengetahuannya, kepahamannya, segala macam itu kemudian disuruh bangun gitu ya. Dan ini sebenarnya perintah ini buat kita semua gitu kan, karena kita semua kan diliputi oleh selimut-selimut itu tadi ya, atau ditutupi oleh penutup-penutup ya. Jadi Nabi Muhammadnya di sini kan di dalam kurung ya. Jadi ini untuk kita semua ayat ini. Lanjut. Nah, bangunlah di malam hari atau lebih sedikit daripadanya. Jadi ini sekitar sepertiga malam ya. Kalau dilihat mungkin antara setengah 3, jam 2 sampai setengah 5 pagi gitu ya, itu disuruh bangun. Untuk kemudian di sini untuk bersembahyang, memang mungkin baik untuk sembahyang tahajud di malam hari bagi yang muslim, tapi yang penting juga
jangan kemudian sembahyang saja kemudian tidak meditasi, karena meditasi itu sama pentingnya juga berdiam diri, tahanus, untuk kemudian mengikuti program kelasnya Allah ini di malam-malam ini, itu juga sama pentingnya. Jadi jangan sekedar bangun sholat habis itu tidur lagi gitu. Ya itu kan akhirnya tidak mengalami ayat selanjutnya kan, kalau hanya sekedar bangun sholat lalu sholat fisik ya lalu tidur lagi ya. Untuk ayat selanjutnya ayat 3-nya coba. Nah, Yaitu seperdua seperduanya atau keduanya. kurangilah dari seperdua itu sedikit. Ya. Ya, jadi antara 2:30 sampai 4:30 lah kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, kalau kita lihat hakikat kan di sesi-sesi Inner Heart Talk sebelumnya, Al-Quran itu ada yang fisik atau ada yang Al-Quran tertulis, ada yang tidak tertulis, yaitu di dalam hati ya. Jadi membaca Al-Quran ini bisa yang tertulis, bisa juga Al-Quran yang di dalam ini yang kita baca ya. Dan karena Allah menurunkan petunjuknya kan ke dalam hati kita kan, nanti akan dapat petunjuk. Lanjut. Nah, kami akan menurunkan kepadamu petunjuk gitu, perkataan yang berat dalam bentuk petunjuk. Kan ini janji Allah kan. Asal kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan pengajaran, pemahaman yang langsung gitu loh. Asal kita benar-benar melakukannya dengan sebaik-baiknya. Lanjut lagi. Nah, bangun di malam hari ini adalah tepat atau bagus, dan bacaan di waktu itu lebih baik karena berkesan, karena memang nggak sibuk pikiran dan hatinya gitu ya. Kalau di siang hari kan sibuk ya, jadi malam hari itu meditatif banget nih waktunya, jadi secara energi pun sangat baik gitu ya. Lanjut lagi. Nah, siang hari kita punya banyak urusan. Dan lanjut 8-nya. Nah, sebutlah panggilan nama Allah di dalam meditasi itu ya, tapi jangan terus-terusan gitu ya, sekali dua kali kita panggil dengan penuh kelembutan ya, sebagaimana di surat 7 ayat 55 56 gitu ya, dengan lembut, tidak keras ya, dengan benar-benar penuh dengan kesopanan dan sebagainya, maka kita akan membangunkan hati dan diri kita untuk kemudian siap menerima petunjuk-petunjuk yang sudah dipersediakan oleh Allah itu dalam bentuk kesadaran. Nah, jadi skemanya atau caranya adalah di situ kita ikut kelasnya Allah langsung, dan Allah akan pasti mengangkat kita ke kesadaran yang lebih tinggi atau yang disebut sebagai orang yang lebih bertakwa ya. Nah, di takwa itu atau kesadaran lebih tinggi itu secara non fisik itu artinya Allah itu membuka pintu-pintu spiritual yang ada di dalam diri kita ya. Jadi ceritanya begini, di dalam diri kita itu ada 10 lubang, Kang Abu ya. Kang Abu tahu nggak kalau kita punya 10 lubang? Coba kita hitung ya. Ini Di atas telinga nih dan 2 ya. ya, 2, mata berapa? 2. 2 ya. Hidung 2. 6 kan? Ya, mulut. Lalu mulut 7 ya. Ya. Lalu di bawah ada 2 lubang kan? Ya. Depan dan belakang ya. Ya. Totalnya jadi berapa tuh? 1 2 3 4 7. Satu lagi di mana ya? Nah, kan kita hitung lagi ya. 2. Ya. Lalu ini lubangnya 2. 4 ya. Lalu 2 lagi 6. Ya. Lalu ini 7. Lalu buat buang air kecil 1 ya. Ya. Buang air besar 1. Jadi berapa? 9 kan? Ya. Sebenarnya 10. Ya. Ya, satu lagi itu adalah tempat di mana roh kita ditiupkan Allah gitu. Nah, itu adalah di sini. Di sini nih. Ya. Makanya kalau lihat anak bayi, kenapa? Ya, ubun-ubun situ. Ini ubun-ubun ya, benar, 10 ya. Nah, kalau lihat anak bayi itu, anak bayi ini belum tutup nih, ada lubangnya, benar nggak? Kalau anak bayi baru lahir, itu kepalanya belum puput ya, belum tutup gitu. Jadi masih ada lubangnya, otaknya masih yang gitu, masih kelihatan gitu loh. Nah, berapa bulan kemudian ini akan nyatu gitu. Nah, di sinilah Allah meniupkan roh gitu.
Nah, di sini nih sebenarnya ada yang namanya cakra mahkota. Kalau di dalam bahasa meditasinya itu cakra mahkota, yaitu pintu kesadaran spiritual gitu. Hmm. Nah, biasanya orang tuh ditiupin di sini rohnya. Lalu sepanjang hidup karena banyak kesadarannya kurang bagus dan perilaku kurang bagus, cakra mahkota itu belum membuka gitu kira-kira. Hmm. Atau ini pintunya ini menutup kira-kira gitu. Jadi kebanyakan orang rohnya waktu ditiupkan masuknya lewat sini, keluarnya nggak lewat sini gitu. Hmm. Kalau lihat orang meninggal tuh ya, banyak yang matanya kemudian melotot, keluarnya lewat mata, ada yang keluarnya lewat mulut ya, ada Hmm. yang keluarnya lewat hidung, ada yang apalagi kalau keluar lewat bawah tuh bahaya tuh. Nah, jadi keluarnya lewat lubang-lubang bukan tempat masuknya, tapi lubang yang lain gitu kira-kira. Nah, nah makanya doa, tapi kan susah ya menerangkan ini ke dalam masyarakat Arab zaman itu kan sulit. Bahwa Hmm. kita punya cakra mahkota, pintu spiritual dan sebagainya kan susah ya. Makanya doanya itu adalah masukkan aku dari tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar, kira-kira gitu. Hmm. Yaitu di sini juga gitu. Nah, itu ada di surat 17, 1780 ya. 80 ya. Oke. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Iya, jadi ketika kita itu mendapat pencerahan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, melakukan praktek spiritual dengan cara meditasi di malam hari, itu sebenarnya kita sedang membuka pintu spiritual kita. Gitu. Pintu spiritual kita tuh adanya di sini nih kebuka, klak gitu. Nah, ketika ini kebuka, maka yang petunjuk Allah itu bisa turun gitu. Kalau orangnya sensitif, ya orang yang terlalu sensitif, dia bisa merasa gitu, pintunya ini lagi ketutup apa kebuka. Nah, ini biasanya petunjuknya mudah masuk. Tapi kalau pintu ini ketutup, itu susah masuknya. Petunjuk itu susah masuk kira-kira gitu. Nah, orang yang meditasi itu berdoa supaya pintu yang tadi masuk roh itu bisa terbuka lagi sehingga nanti kalaupun dia meninggal tuh wafat, keluarnya juga dari pintu yang sama, dan dalam hidupnya dia bisa membuka pintu spiritual ini sehingga kesadaran-kesadaran dalam bentuk petunjuk-petunjuk Allah secara langsung itu bisa didapatkan gitu Kang Abu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang secara mekanismenya gitu ya, itu kalau orang meditasi itu kebuka nih ininya gitu, lalu cahaya itu bisa masuk ke dalam gitu, kira-kira begitu. Hmm. Nah, itu dalam bentuk kesadaran-kesadaran. Nah, begitu dia kemudian kesadaran dibersihkan dan sebagainya, barulah Allah bisa membimbing dia gitu secara langsung lewat petunjuk-petunjuknya secara langsung. Memang ini buat manusia yang hidup jarang orang yang bisa membuka pintu pintu ininya, pintu kesadaran spiritualnya. Makanya masuknya nanti rohnya waktu lahir, mau lahir keluar masuk lewat sini, keluarnya lewat tempat lain gitu. Makanya di Hmm. situ masukkan aku dalam masuk yang benar, keluarnya salah ya gitu. Oke. Tapi kalau benar artinya dimasuknya sini. Ntar pintu cahayanya kebuka, pulang apa meninggalnya pun benar gitu. Ke dalam jalan cahaya Allah itu kira-kira begitu. Nah, itu lewat meditasi itu bisa dibantu oleh kasih sayang Allah untuk membukakan itu. Nah, kalau itu udah kebuka, maka dia bisa membuka jalur hubungan kepada Allah atau petunjuk itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, makin itu pintunya terbuka, dibersihkan dan sebagainya lewat laku saum atau meditasi, puasa segala macam itu, maka ya kesadaran spiritualnya akan meningkat karena pengajarannya langsung dan langsung menuju ke hati dan itu dibawa ke perjalanan hidup selanjutnya. Gitu. Mohon maaf ya, kalau kita sekarang ini belajar, kemudian belajarnya itu mencatat dan kita rekam di otak,
Otak kita itu hanya ada sampai kita mati gitu. Hmm. Begitu kita mati, otak kita taruh di kuburan, semua memori-memori yang terekam di otak itu akan lenyap. Tetapi kalau kesadaran itu adanya di hati dan di tadi ya, kesadaran itu semua yang non fisik itu akan kita bawa ke perjalanan hidup selanjutnya sampai akhirnya kita bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, sampai akhirnya hidup kita itu bisa mencapai tujuannya, yaitu kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi tujuan akhir puasa itu adalah sampai terbukanya pintu spiritual kita itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya namanya Lailatul Qadar gitu. Hmm. Nah, itu adalah orang yang diberikan anugerah yang luar biasa. Makanya disebut malam yang terbaik lebih dari 1000 bulan. Bulan artinya bukan bulan fisik, tapi cahaya yang terang benderang gitu. Karena Allah sudah membukakan pintu spiritualnya itu. Gitu. Nah, ini semuanya berkaitan antara fisik, sosial, dan spiritualnya. Jadi, kenapa sih kita harus duduk diam meditasi malam-malam di bulan puasa atau lagi puasa gitu ya? Kemudian baru Allah bukakan pintu itu atau mengangkat kita ke maqam mahmuda atau tingkatan yang lebih tinggi. Kenapa hanya dengan cara seperti itu? Ya karena Allah yang melakukannya gitu. Hmm. Bukan kita yang melakukannya. Nah, kalau Allah mau melakukannya, kita harus nggak ngapa-ngapain gitu. Harus benar-benar doing nothing gitu. Karena begitu terlibat di dalamnya dengan melakukan juga lagi sibuk pikirannya atau apa, proses itu nggak jalan. Gitu. Karena ini adalah sesuatu yang Allah sudah berikan, sudah anugerahkan, dan Allah pun yang melakukannya. Kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi hanya dapat dilakukan ketika kita benar-benar tahanuts gitu. Tahanuts itu benar-benar yang tahanuts gitu. Nggak sedang, maaf ya, sembahyang gitu. Hmm. Kalau sedang sembahyang kan sedang bergerak. Fisik kita bergerak ya kan. Ini benar-benar tahanuts. Habis sholat kita tahanuts gitu. Boleh sholat dulu, habis itu tahanuts gitu. Nah itu, jadi karena Allah yang melakukannya, maka ya hanya dengan cara seperti ini. Dan itu juga hanya bisa terjadi dengan maksimal kalau badan kita itu nggak dalam, kemarin kita bahas ya waktu lagi secara fisik itu, dalam kondisi malas gitu, atau inersia gitu, badannya tuh lagi inersia, udah terlalu banyak makan dan sebagainya gitu. Jadi yang terbaik adalah dalam posisi perut lagi kosong. Perut kosong itu biasanya 3-4 jam setelah makan atau misalnya 1 jam setelah minum. Hmm. Jadi gitu, jadi perutnya kosong. Jadi itu yang terbaik. Setelah itu ya itu pengalaman kita masing-masing, Kang Abu. Saya nggak bisa cerita gitu. Oke. Kang Abu, saya dan teman-teman harus mengalaminya sendiri. Gitu. Ya, karena tiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing gitu. Gitu mungkin. Jadi ini yang seringkali kita lakukan seringkali kita lupakan di dalam perjalanan puasa kita. Benar nggak? Kita hanya mikirin yang fisik doang. Habis fisik mungkin kita ke sosial, tapi spiritualnya dilakukan nggak gitu. Hmm. Padahal ini satu paket. Hmm. Fisik dilakukan, sosial juga dilakukan, spiritualnya juga harus dilakukan. Kalau enggak, ya gini ya, sebenarnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu kan ya udah diprogram oleh Allah gitu kan. Ya kita harus melakukan seperti itu gitu. Meskipun ya dengan kondisi kesanggupannya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tiga hal itu, spiritual itu juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan puasa yang dilakukan itu, maka pintu spiritual itu di sini nih akan terbuka gitu, dan jalur spiritualnya terbuka, maka terjadilah komunikasi, hubungan, pengajaran, pelajaran dan sebagainya.
Oke. Sampai di sini ada mungkin Kang Abu mau komen atau? Oke, Mas Doni, ini menarik banget tentang keholistikan atau penyatuan yang nggak bisa terpisah antara fisik, sosial, sama spiritual, karena saya rasa ini yang terakhir ini yang agak jarang dibahas kalau di Ramadan gitu, Mas Doni, kan yang digembar-gemborkannya adalah buka puasa, sahur, tarawih gitu ya, Idul Fitri, zakat gitu, terus Lailatul Qadar, itikaf, dan ya banyak hal lah rutin ya, macam-macam gitu ya, semua ritual-ritualnya juga jadi banyak. Tetapi poin pentingnya adalah si spiritual efeknya tuh nggak terlalu banyak dibahas. Nah, mungkin kalau boleh sedikit, kan memang tadi akan dirasakan masing-masing gitu ya, Mas Soni. Kan kalau kita bicara masalah spiritual effect itu pasti ada before sama afternya yang berbeda gitu. Nah, kalau boleh dikasih ciri-ciri gitu, Mas Soni. Gampangannya gini deh, kalau suka ada pertanyaan, apa sih ciri-ciri dapat Lailatul Qadar? Gitulah kira-kira dalam tanda petik gitu. Gimana tuh, Mas Soni? Silakan. Ciri-cirinya kita bisa paham sesuatu yang nggak pernah kita pelajarin misalnya. Jadi misalnya banyak kesadaran-kesadaran yang kita terima yang kita sebelumnya nggak pernah tahu gitu, atau bertentangan dengan apa yang kita tahu bahkan gitu ya. Lalu kita jadi orang yang lebih sabar, lebih akhlaknya lebih baik, kemudian kita bisa jadi orang yang lebih empati kepada sesama gitu ya, dan kita bisa menjadi orang yang lebih hidup itu sadar gitu loh, bukan cuma sekedar jalan tapi juga sadar setiap saat itu kita sadar. Dan setiap hari itu saya, tapi ini juga saya suka bolong-bolong Kang Abu ya, jadi nggak bisa jadi contoh yang bagus juga. Tapi Hmm. kalaupun itu saya jalanin, banyak banget kesadaran yang diterima gitu. Hmm. Dan saya bisa misalnya kalau misalnya apa namanya bisa kita udah lebih terlatih gitu ya, jelas banget gitu kata-katanya gitu. Hari ini diajarin ini, besok diajarin apa gitu. Eh, bisa bisa dibaca beneran gitu. Seperti halnya kita mendapatkan pelajaran yang jelas gitu Kang Abu, nggak bukan yang suatu yang abu-abu gitu. Tapi mungkin Hmm. perlu latihan aja sih gitu. Um, Ya saya bisa sharing sih, misalnya kayak saya pernah ngomong juga sama Kang Abu kan, saya pernah sharing, Ya. misalnya malam ini, tadi malam dapat ini, besok dapat kesadaran lagi yang lain gitu kan, nanti dapat lagi kesadaran lagi yang lain, mungkin lebih dalam lagi gitu kan. Jadi tiap hari itu momen yang indah banget gitu untuk bisa istilahnya mendapatkan kesadaran-kesadaran yang baru gitu, cahaya-cahaya itu kalau saya bilangnya kesadaran gitu ya, yang membuat kita tuh hidup jadi lebih, oh gini ternyata jelas gitu, kira-kira begitu. Ya bisa sih saya ceritain misalnya nanti, ya antara lain misalnya apa yang saya dapat dan saya share di Inner Heart Talk itu kan bukan karena saya pelajarin sebelumnya gitu. Hmm. Jadi bukan karena sesuatu ya, kan background saya bukan bukan sekolah pesantren atau apa gitu. Hmm. Hmm. Itu kan semua merupakan kesempatan yang indah untuk bisa mendapat kesadaran langsung, kira-kira begitu. Oke, Dan itu oke. kan kalau Allah bisa memberi kepada si A, Allah kan mencintai dan menyayangi kita tuh sama ya. Hmm. Kita tuh semua spesial gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, nggak ada yang, semua itu sama. Artinya semua orang memang disarankan untuk melakukan ini gitu, untuk melakukan ini sehingga masing-masing orang itu bisa memanfaatkan hidupnya untuk benar-benar mencari cahaya atau mendapatkan cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini puasa ini adalah program yang sangat bagus gitu. Itu kira-kira. Jadi jelas banget gitu, pelajarannya jelas, perubahannya jelas gitu. Sangat-sangat jelas gitu. Oke. Oke. Memang ya mungkin di awal-awal kayak masih belum jelas, boleh kita diskusi sama-sama bikin grup gitu ya. Bikin WA grup judulnya apa gitu. Malam ini kita meditasi, lalu besok dapat siapa dapat apa, saling sharing gitu. Boleh aja gitu. Hmm. Hmm. Jadi itu bagus sekali saya pikir. Karena pelajaran ke satu orang dan orang lain pasti akan berbeda sehingga sebenarnya kita memperkaya satu sama lain. Makanya saya di sini cuma sharing aja sih. Ya. Bapak Ibu Oke. harus mengalaminya sendiri. Nah, maaf ya, saya agak sedikit nyeleneh nih ya. Penyakit orang beriman itu adalah stop pada keimanannya, Kang Abu. Hmm. 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 Jadi dia hanya bilang, oh iya tuh
percaya nggak ini? Percaya gitu. Orang yang udah percaya, kadang-kadang nggak mau ngalamin loh. Hmm. Dia percaya dibacain ayat gitu, misalnya tadi kan, keluarkanlah aku dari pintu keluar yang benar, masukkan aku dari pintu masuk yang benar gitu kan. Percaya nggak tuh ayat itu? Percaya. Tapi apakah mau ngalamin untuk dibuka pintu itu gitu? Kadang dia cuma bilang, nggak usah deh, mending kan udah percaya. Percaya mengalami itu dua hal yang beda. Beda. Ya. Dan jadi realize gini loh Mas Sony, kenapa disebut taklim itu kan juga taklim itu kan berbagi pengalaman gitu ya. Iya, Artinya kan berbagi pengalaman di situ kan mungkin relate-nya bahwa apa yang tadi malam didapetin yuk dibagiin. Nah, itulah yang disebut jadi majelis taklim yang berbagi pengalaman. Gitu nggak sih Mas sebenarnya? betul, betul. Hmm. Hmm. Jadi makanya Nabi Muhammad dulu manggil teman-temannya sahabat, bukan murid. Hmm. Karena benar-benar egaliter banget gitu. Aku ini manusia biasa katanya gitu kan. Bukan guru, bukan master, bukan apa. Sahabat. Kita bersahabat aja yuk gitu. Itu nabi yang paling mulia gitu kan. Aja seperti itu gitu. Lagi kita. Nggak ngomongin guru murid ya, kita Nggak ngomonginnya ada. sahabat Mana gitu ya. ada Nabi Muhammad mau dipanggil Ustadz. Ustadz kan bahasa Arab artinya guru. Benar? Nggak ya, nggak ada ustadz Iya gitu kan? nggak. Iya benar-benar Ya, Mas. Ustadz kan bahasa Arab artinya guru kan. Pernah ada nggak Ustadz Muhammad, Nabi Ustadz Muhammad SAW? Nggak ada. Iya benar Mas, benar-benar. Oh, Ini dia manggil keren, keren. teman-temannya sahabat gitu. Keren, keren, keren. Jadi Oke. mengajak orang mengalami, ya itu penting. Hmm, hmm, hmm. Bukan mengajarkan tentang hanya sekedar, oh ini gini ya teorinya gini, jangan. Makanya kadang-kadang saya bilang, udah deh, jangan, nggak usah beriman dah, alamin aja gitu. Kadang beriman jadi menutup untuk mengalami karena udah Iya percaya duluan bener. gitu ya. Orang lebih baik orangnya, kayaknya gue nggak percaya nih omongan Abu sama Son ini, nggak percaya nih, gue Nah, harus itu ngalamin sendiri. benar. Nah itu lebih bener Benar. tuh. Benar, benar, benar. Karena gini Mas, orang yang percaya belief itu bisa percaya berdasarkan ketidaktahuannya dia gitu. Nggak Iya betul. ngertinya dia gitu, itu bahaya. Betul. Betul. Oke, thank you Mas Sony, luar biasa. Ini banyak banget ya yang kita dapat dari kesadaran tentang ternyata Ramadan tuh ya baru baru lebih ngerti lagi bahwa kenapa diagungkan, kenapa menjadi bulan suci, kenapa wah luar biasa gitu ya Ramadan itu karena ternyata di dalamnya memang unsur-unsurnya emang luar biasa juga gitu ya. Baik secara biological self kita, psychological self kita dan spiritual self kita itu semuanya ternyata mengalami reformasi gitu ya, transformasi juga gitu intinya gitu. Nah, mudah-mudahan 2022 Ramadan yang akan kita hadapi ini juga bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi faktornya menjadi holistik antara fisik, spiritual, dan sosial tentu saja. So, final statement untuk episode 4, Mas Sony, silakan. Oke, makasih Kak Abu. Kita udah menjalani 4 episode ini dengan, ya alhamdulillah ya baik gitu ya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa puasa saum itu adalah suatu laku spiritual yang berisi paket lengkap, di mana di dalamnya ada secara fisik badan kita dibikin jadi lebih sehat dan sudah didesain badan kita itu hanya bekerja yang terbaik ya, work at its best, berpikir yang terbaik ya, kemudian bisa bermeditasi yang terbaik, melakukan proses koreksi, pemurnian, penyehatan yang terbaik ya, kemudian bisa melakukan self healing juga ya, hanya waktu perut kita kosong gitu ya. Jadi waktu perut kita kosong sampai pada titik lapar tertentu, sampai laparnya itu bukan hanya pada level tubuh tapi juga ke organ sampai ke sel. Nah, begitu ke sel ada yang namanya teori yang sudah dibuktikan dengan hadiah Nobel tahun 2016 namanya autofagi, di mana sel itu melahirkan tubuhnya sendiri yang sakit, yang nggak baik dan sebagainya. Jadi di sini juga ketika kita berpuasa secara fisik, perut kita kosong, kita bisa meditasi yang terbaik gitu. Nah, lalu digabungkan juga dengan secara sosial, di mana begitu kita puasa, kita konsumsi nggak berlebihan, kita punya budget, kita punya punya alokasi khusus yang kita bisa memberi kepada orang yang lebih membutuhkan, lebih miskin dan lebih membutuhkan pertolongan gitu ya.
lebih banyak lagi daripada sebelumnya, atau misalnya sebelumnya enggak, sekarang jadi bisa, kira-kira begitu. Nah, dengan begitu maka kita banyak memberi, hati kita lebih bahagia, hati kita lebih kebuka. Lalu apa-apa yang tadinya sempit, termasuk hati ya, dan rezeki itu bisa jadi lebih lapang gitu ya. Kenapa rezeki lebih lapang? Saya mau bahas lagi nanti lebih dalam lagi. Karena petunjuk Allah tuh turunnya ke hati, Kang Abu. Rezeki itu turunnya ke hati loh. Saya harus ngapain di sini, akan kejadian apa tuh, jalan keluar dari Allah itu, kalau di surat 65 ayat 3 itu, dari arah yang tidak disangka-sangka turunnya ke hati. Kenapa kita nggak bisa ketemu jalan rezeki, jalan hidup yang benar? Karena hati kita tertutup. Kenapa hati kita tertutup? Karena kita pelit gitu. Begitu kita memberi dengan cara yang benar, hati kebuka, solusi datang, rezeki datang, dan sebagainya. Jadi secara sosial itu harus dengan cara berpuasa sebanding dengan makanan, memberi sebanding dengan makanan yang dia puasakan itu, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, paket yang ketiga yang melengkapi semuanya itu adalah secara spiritual, di mana kita harus duduk diam, bermeditasi, bertahanut di malam hari atau selama 40 hari ke depan itu jangan terlalu sibuk ya, alokasikan waktu-waktu untuk lebih banyak berkontemplasi, bermeditasi, bermunajat dan sebagainya, terutama di sepertiga malam dari jam 2 sampai jam setengah 5 gitu ya. Nah, dari situ kita sambil berdoa agar pintu spiritual itu dapat dibantu oleh kasih sayang Allah untuk dibuka ya di sini ya, sehingga jalurnya terbuka dan kita bisa mendapatkan pengajaran, pelajaran, petunjuk yang Allah sudah sediakan selama ini. Jadi udah kayak hujan lebat, tapi kita pakai payung yang menutupi. Sudah saatnya payung ini dibuka dan itu bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Dan semua pengajaran pelajaran yang diterima itu akan meresap ke dalam diri kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih bertakwa, yaitu kesadaran spiritual yang lebih dalam, lebih tinggi gitu. Yang terrefleksi di dalam cerminannya di dalam akhlak, di dalam perilaku, di dalam bagaimana hubungan kita kepada sesama membaik dan hubungan kepada Allah yang membaik. Hubungan kepada sesama itu adalah refleksi dari hubungan kita kepada Allah. Jadi nggak mungkin orang hubungan kepada sesamanya jelek, lalu hubungan kepada Allahnya baik, dan sebaliknya. Itu seperti kaca gitu, dua sisi mata uang, dua-duanya sejalan seiring. Jadi mudah-mudahan puasa kali ini, masuk saya sendiri, bisa dipermanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita bisa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, terima kasih Mas Sony, luar biasa ya. Ini benar-benar ngasih kita clue dan memberikan kita another level of consciousness gitu ya, dimana kesadaran tentang puasa ternyata nggak di kulit-kulitnya aja, nggak ngomongin masalah cuman tidak makan tidak minum, nggak ngomongin cuman masalah melakukan ritual-ritualnya, tetapi juga secara holistik, sekali lagi, baik fisik maupun sosial maupun spiritual kita bisa terpenuhi. Dan mudah-mudahan fitrahnya, kembali ke fitrahnya ini juga holistik gitu. Terima kasih Mas Sony, kita akan ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.